Dadine kearifan lokal kuwi ora mung duweke sedulur sikep, duweke kabeh wong. Ya nek iso ya ayo padha balik ngilingi ngetrapno kearifan lokal, ngetrapno budi pekerti karo anak-anake dhewe iku sebagai pondasi, sebagai dasar. Lan aku percaya hukum-hukum yen upamane adile negara kuwi wis ora jejeg, sing bakal njejege ya kahanan Allah. Di sini bakal ngejelasin tentang latar belakang dari masyarakat suku Samin. Nah, jadi masyarakat suku Samin ini adalah masyarakat yang terfokus di daerah Pulau Jawa, terutama di daerah Blora Jawa Tengah dan juga Bojonegoro Jawa Timur. Masyarakat suku Samin sendiri ini merupakan masyarakat yang mengikuti ajaran seseorang atau tokoh bernama Samin Suro Sentiko. Samin Suro Sentiko ini merupakan masyarakat yang dulu tinggal di daerah Jawa ya pada masa kolonialisme Hindia Belanda. Nah, masyarakat suku Samin ini pada masa kolonialisme Hindia Belanda merupakan masyarakat yang paling gencar mengadakan perlawanan. Tapi bentuk perlawanannya adalah selain perang. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat suku Samin itu yang pertama adalah dengan menolak membayar pajak dan juga menolak melaksanakan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonialisme Hindia Belanda. Pada saat itu, masyarakat suku Samin ini merasa hanya dimanfaatkan oleh kolonialisme Hindia Belanda sehingga mereka menutup diri. Hingga pada akhirnya pada tahun 1970-an, masyarakat suku Samin baru mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Akan membahas mengenai sistem bahasa pada suku Samin. Yuk kita simak video berikut. Berdasarkan 7 unsur kebudayaan universal, salah satunya yaitu adanya sistem bahasa. Suku Samin ini sendiri menggunakan bahasa Jawa, yaitu bahasa Jawa yang sederhana atau bahasa Jawa Moko, atau disebut juga bahasa Kawi. Bahasa ini dikombinasikan dialek masyarakat setempat. Oleh karena itu, orang Samin sering juga disebut sebagai orang Jawa Lugu, namun memiliki dialek yang kasar. Bahasa Jawa dijadikan alat untuk berkomunikasi dalam berinteraksi karena suku Samin sendiri terletak di Desa Poso, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Masyarakat Samin ini pun tidak mengenal tingkatan bahasa Jawa. Maka dari itu, mereka menggunakan bahasa Ngoko, yaitu bahasa Jawa yang sederhana atau bersahaja. Sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengetahuan pada masyarakat Samin. Nah, pada pengetahuan masyarakat Samin ini, masyarakat Samin lebih menekankan pada pengetahuan alam dibandingkan pengetahuan sosial. Hal ini disebabkan karena alam yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Samin. Dan masyarakat Samin juga percaya bahwa jika mereka mempelajari pengetahuan alam, mereka tuh bisa mengelola sumber hayati lokal pada hutan-hutan mereka. Terus pengetahuan alam ini dibuktikan dengan simbol-simbol ataupun istilah-istilah yang masyarakat Samin berikan kepada masyarakatnya. Misalnya, bumi yang disimbolkan sebagai perempuan dan langit yang disimbolkan sebagai laki-laki. Namun, pengetahuan akan perilaku ke sesama manusia, masyarakat Samin itu baik banget, sangatlah baik. Bahkan para pendatang merasa risih dan malu karena masyarakat Samin sangatlah jujur dan sopan. Walaupun masyarakat Samin lebih mengutamakan pengetahuan alam, tetapi pengetahuan sosialnya tidak lupa untuk dipelajari dan diterapkan. Selanjutnya yaitu sistem organisasi masyarakat suku Samin, di mana adanya adat dari perkawinan. Namun, di komunitas Samin, kegiatan pencatatan tersebut dianggap tidak berlaku. Mereka hanya melibatkan kedua mempelai, keluarga mempelai, tokoh Samin, warga Samin, dan tetangga lain, baik Samin dan non-Samin, tanpa didampingi petugas dari KUA. Perkawinan suku Samin ini dilaksanakan secara sederhana, tanpa pengeras suara, tanpa ornamen pelaminan, dan dilakukan sesuai ajaran leluhur dengan tahap yang baku. Masyarakat Samin menyebut pernikahan itu sendiri dengan kata pasuwitan, dan mereka tidak mencatatkan perkawinannya pada kantor urusan agama. Tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Proses perkawinan masyarakat Samin sendiri sangat unik dan tidak umum seperti perkawinan biasanya. Mereka melakukan percobaan dahulu bersama tinggal satu atap, dan ketika keduanya sudah merasakan kecocokan satu sama lain, kemudian baru dilanjutkan ke jenjang perkawinan. Hal ini dikarenakan masyarakat Samin masih berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya, yaitu Samin Suro Sentiko. Sistem teknologi pada masyarakat suku Samin digunakan sebagai alat untuk bertahan hidup. Saat ini, hampir masyarakat suku Samin sudah memiliki televisi, sepeda motor, dan peralatan dapur modern seperti magicom dan kompor gas.
Peralatan modern untuk pertanian oleh masyarakat suku Samin sudah mulai digunakan. Penggunaan mesin diesel dan mesin traktor digunakan untuk memudahkan dalam aktivitas pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi yang berada di suku Samin. Selanjutnya, kebudayaan masyarakat Samin tidak mengajarkan anak cucu mereka untuk bekerja di luar desa. Mengapa? Dikarenakan takut melupakan kultur budayanya. Selain itu juga, suasana kehidupan ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat suku Samin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial masyarakat di Desa Meduri, Kabupaten Bojonegoro masih terjaga, seperti gotong royong dan juga kekeluargaannya hingga saat ini. Akses jalan yang masih berbatuan dan tempat tinggal di dalam hutan semakin terisolasinya masyarakat suku Samin tersebut, sehingga terpengaruh pada ekonomi yang berdampak pada anak-anak yang belum menempuh pendidikan. Kehidupan ekonominya yaitu pengrajin dan juga pencari bongkahan bonggol jati. Saya akan menjelaskan mengenai sistem religi masyarakat suku Samin. Ajaran Samin atau Saminisme adalah kepercayaan masyarakat Samin yang merupakan keturunan dari para pengikut Samin Suro Sentiko. Pengikut ajaran Samin ini mempunyai 5 ajaran, 2 yang paling terkenal diantaranya adalah tidak berpoligami dan tidak memakai peci, tetapi memakai ikat semacam kain yang diikatkan di kepala. Menurut masyarakat Wong Sike, panggilan untuk masyarakat Samin, agama merupakan senjata atau pegangan hidup. Paham Samin tidak membeda-bedakan suatu agama, oleh karena itu, Samin tidak mengingkari atau membenci suatu agama karena yang paling penting adalah tabiat dalam hidupnya. Dalam beragama komunitas masyarakat Samin berprinsip sukma ngawula raga, raga ngawula suara. Artinya, bila suara atau pembicaranya baik, maka raganya juga akan baik. Dan bila raga atau badan baik, maka hatinya akan baik pula. Konsep tersebut kemudian disebut sebagai kebatinan masyarakat Samin. Meskipun masyarakat Samin mempunyai kepercayaan ataupun keyakinan terhadap pandangan tersebut, akan tetapi pemerintah sudah menerapkan kebijakan supaya masyarakat Samin ini memilih satu dari 6 agama yang diakui pemerintah, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik. Nah, terdapat banyak tari-tarian yang ada di suku Samin. Salah satunya adalah tari tayub, yakni tarian yang biasanya dilakukan oleh sekumpulan laki-laki dan perempuan yang diiringi oleh musik gamelan dan tembang Jawa yang isinya berupa petuah. Selanjutnya ada kesenian yaitu dari keris. Yang pertama di sini ada keris jelak yang biasanya berfungsi memperlancar proses melahirkan bagi seorang ibu. Keris ini awalnya dimiliki oleh Modi Wongso, lalu diwarisi oleh Radi Wongso, berikutnya diwarisi oleh Sukelan dan Sumarsono. Hingga kini keris tersebut disimpan oleh pewaris Sumar di daerah Kudus. Kemudian selanjutnya ada keris Kiai Pleret yang berfungsi dalam pengobatan penyakit ringan, misalnya influenza dan yang serupa. Pengobatannya dengan dialog agar aura kerisnya menyembuhkan secara magis. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari masyarakat suku Samin. Masyarakat suku Samin dikenal sebagai masyarakat yang masih memegang erat tradisi. Selain itu juga, suku Samin menyimpan suatu ajaran yang menjadi pencerahan bagi masyarakat setempat. Di tengah modernisasi yang mulai menghilang nilai-nilai budaya hampir di semua lapisan masyarakat, ajaran suku Samin memberikan pandangan serta harapan tentang bagaimana tujuan dan juga pedoman hidup masyarakat Samin yang perlu diselami dan juga diimplementasikan pada kehidupan masyarakat secara umum. Sikap yang perlu ditanamkan pada generasi muda terhadap nilai budaya dari suku Samin tersebut adalah suku Samin perlunya menjaga sikap dan juga memiliki perilaku yang baik antar sesama manusia dan menjaga kelestarian hidup di sekitar agar menciptakan suasana hidup yang harmonis. Mungkin sekian penjelasan dari saya.